Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi yang berada di Indonesia, selamat sore bagi yang berada di Jerman, dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini bisa bertemu kembali di channel YouTube Sema Adonai bersama dengan pembicara kita, Evangelis Jamino Widi, dengan tema dahsyatnya darah Yesus. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini Engkau memberikan waktu dan kesehatan untuk dapat berkumpul kembali dalam kelas pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai. Bapak, biarlah Engkau selalu menyertai di dalam kelas pembelajaran firman ini, dan berkatilah saya Bapak sebagai moderator dalam memimpin kelas pembelajaran ini. Berkati dan mampukan saya Bapak agar bisa memimpin acara ini berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Mampukan juga para operator kami yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Berkati juga wifi, internet, dan semua peralatan yang kami pakai, agar di dalam pembelajaran firman-Mu ini tidak ada gangguan, dan biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga hamba-Mu, Pak Widi, yang menjadi pembicara pada pembelajaran pada malam hari ini. Tutup, bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami serahkan pembelajaran ini dari awal pertengahan saya sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sekarang saya akan menyapa pembicara kita. Selamat malam Pak Widi, apa kabar? Malam Pak Sam, kabar baik, puji Tuhan. Kabarnya gimana Pak Sam? Ya, puji Tuhan, kabar saya baik dan tetap semangat, dan juga biarlah Pak Widi selalu diberkati Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya Pak Widi. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak. Terima kasih. Instruksi Pak Sam, kita dengar profil dari Pak Widi dulu ya. Ya. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Jamino Widi Sulistia. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Tanggal lahir Surakarta 28 Desember tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di kota Jakarta. Beliau telah menikah dengan Ibu Evangelis Deborah Anggreni Sutanto, dan beliau juga sudah dikaruniai 4 orang anak, yakni 2 putra dan 2 putri. Education. Akademi Keuangan dan Perbankan, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan pada tahun 1992. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Ekonomi Akuntansi pada tahun 1995. STT Sangkakala Salatiga, Magister Teologi Transformasi Sosial pada tahun 2015. Certification. Registered Securities Analyst RSA LSPPM pada tahun 2019. Certified Risk Associate CRA PT Mitra Finance pada tahun 2020.
Dan sekarang beliau sedang menempuh Certified Forensic Auditor CFRA di LPPFA Jakarta. Place. Kepala Administrasi Cabang KEC di PT Marga Nusantara Jaya pada tahun 1997, Branch Manager at PT Adira Quantum Multi Finance Danamon Group pada tahun 2012, Head of Operation GM at PT Multi Retalindo Kawan Lama Group pada tahun 2016, GM Operation at PT Industrial Bank pada tahun 2021, dan saat ini beliau menjabat sebagai GM Finance at PT Maritim Timur Perkasa. Ministry. Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK Akademi Keuangan dan Perbankan Surakarta pada tahun 1986. Pengurus Persekutuan Alumnus Gamaliel PAG Chapter Semarang pada tahun 1991. Ketua Departemen Pemuda GBI Gajah Mada Satelit Semarang Barat pada tahun 2002. Wakil Gembala Sidang Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Purwokerto pada tahun 2006. Ketua Gerbang Pemulihan Ministry Purwokerto pada tahun 2011 dan menjadi evangelis di Cahaya Kasih Ministry CKM Banten sejak tahun 2021. Ya, itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik, Pak Widi, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Sam, terima kasih. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini senang sekali kita bisa bersama-sama dalam kelas pengajaran di channel Tema Adonai. Dan hari ini saya akan membagikan satu tema, yaitu dahsyatnya darah Yesus. Bapak Ibu, mengenai tema ini sangat penting ya dalam kehidupan kita, karena ini adalah tanpa ada penumpahan darah maka tidak ada pengampunan dosa, kata firman Tuhan, dan kita tidak akan diselamatkan tanpa adanya penumpahan darah. Nah, ini darah ini dahsyat sekali kalau kita mempelajari dengan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Kita akan mulai dulu dengan pengertiannya Bapak Ibu. Dari Alkitab kita, darah dalam bahasa Yunani yaitu haima, ini merupakan kata benda, dan di dalam bahasa Yunani itu ada gender ya. Jadi darah ini adalah gendernya netral, tidak seperti bahasa Inggris yang tidak mengenal gender. Jadi di bahasa Yunani ini ada gender feminin, kemudian maskulin dan netral ya. Nah, yang pertama, darah itu artinya adalah darah yang tertumpah ya, darah yang tertumpah. Ini pengertian dari Alkitab kita yang pertama. Lalu yang kedua, secara harfiah, darah atau haima itu berbicara tentang atau artinya yaitu darah manusia atau hewan ya. Jadi bahwa di dalam diri manusia dan hewan itu ada darah. Kemudian buah anggur ya, atau sari buah anggur. Jadi anggur sendiri itu juga melambangkan pengertian yaitu darah. Ini adalah makna secara kiasan. Lalu yang secara khusus atau punya arti yang khusus yaitu darah itu artinya yaitu berbicara tentang penebusan ya, darah penebusan Kristus. Ini pengertian juga darah secara khusus. Lalu yang terakhir yang kelima, darah itu juga berarti ada satu pertumpahan darah ya. Dalam hal ini antar saudara terjadi pertumpahan darah, dan itu makna juga bisa berarti berbicara tentang darah. Jadi darah ini adalah kata benda. Lalu kita akan lihat bagaimana darah itu dari pandangan Alkitab dari Perjanjian Lama dulu ya. Kita awali dulu dari Perjanjian Lama. Nah, kita lihat di Keluaran 3:21. Ini bukan Keluaran ya, Kejadian 3:21 dikatakan, dan Tuhan Allah
membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Peristiwa ini terjadi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita tahu ya ceritanya, diperdaya oleh iblis yang waktu itu memakai ular ya. Dan pada saat itu mulailah manusia ini ditegur Tuhan ya. Tuhan mengatakan, "Hai Adam, di mana engkau?" Dan singkat cerita, Tuhan mengutuk mereka, ya, mengutuk ular, mengutuk manusia dan tanah. Dan pada saat itu manusia membuat pakaian atau cawat itu dari daun ara ya. Nah, setelah ada teguran itu, kemudian Tuhan membuat pakaian ini dari kulit binatang. Nah, pakaian dari kulit binatang ini berbicara tentang darah, karena binatangnya harus dikorbankan dulu, kemudian kulit ini kemudian dibuat Tuhan untuk menjadi pakaian untuk manusia dan istrinya itu, yaitu dan Adam dan Hawa, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, inilah peristiwa pertama ketika dosa, manusia jatuh dalam dosa. Pada saat itulah Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka ya. Dan di sini darah berbicara tentang satu kemuliaan ya, karena hanya dengan darah itu ada yang namanya pengampunan dosa. Kita lihat dulu yang pertama ini. Nah, kemudian darah di Perjanjian Lama itu juga berbicara banyak Bapak Ibu ya. Di kitab Keluaran 29 satu pasal itu 1 sampai 37. Saat itu ada penabisan Imam Harun. Nah, pada saat penabisan Imam Harun ini kemudian harus ada korban ya, korban binatang berupa lembu atau kambing yang kemudian dipersembahkan, dan pada saat itulah mereka ditahbiskan dan dikuduskan sebagai imam. Lalu ada korban bakaran ya, imamat 1. Juga di situ juga ada berbicara tentang hewan yang dipersembahkan untuk persembahan kepada Tuhan. Lalu ada korban keselamatan, imamat pasal 3. Kemudian ada korban penghapus dosa, imamat pasal 4. Di situ juga diatur tentang hewan apa saja yang dipersembahkan. Jadi setiap korban ini itu setiap korban ini binatangnya berbeda-beda ya, sesuai dengan yang menjadi ketetapan Allah. Lalu ada korban penebus dosa, Imamat pasal 5. Dan selain korban juga pada saat Tuhan memberikan ketentuan tentang hari raya pendamaian, ya, di situ ada kata pendamaian, di situ juga dikorbankan binatang untuk hari raya itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian darah juga berbicara tentang hukuman ya. Jadi kalau ada manusia yang membunuh ya, nah ini ada banyak sekali kejadian ya. Jadi ada beberapa kejadian yang konteksnya adalah ketika peristiwa ini terjadi maka dia menanggung darahnya ya. Jadi di Imamat pasal 20 ini ada banyak peristiwa atau kejadian yang berbicara tentang hukuman ya. Jadi kalau mereka yang melakukan daftar ini, maka mereka harus dilenyapkan ya, kata Tuhan, dilenyapkan di antara bangsa Israel. Yang pertama adalah seseorang kalau ada yang mengutuki ayahnya atau ibunya, maka dia harus dilenyapkan ya. Artinya hukumannya berat, yaitu mati, Bapak Ibu ya. Kalau mati berarti kan di situ juga berbicara juga tentang darah. Lalu ada laki-laki yang tidur dengan istri ayahnya, ayat 11. Kemudian ayat 12, laki-laki yang tidur dengan menantunya perempuan, laki-laki tidur dengan laki-laki, ayat 13. Nah ini kalau Bapak Ibu perhatikan berita terbaru nih ya, laki-laki tentang laki-laki ini kan bicara tentang LGBT ya. Thailand saat ini sudah mengesahkan nih peristiwa terbaru, mengesahkan rancangan undang-undang tentang pernikahan yang setara ya. Istilah mereka pernikahan sesama jenis itu setara. Jadi nanti di KTP-nya itu setelah pernikahan itu tidak ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tapi jenis kelaminnya netral gitu ya, kayak bahasa Yunani tadi ada netral begitu Bapak Ibu.
Ini sangat mengerikan sekali ya. Di kita menjelang akhir zaman ini, hal-hal ini yang tercatat di Alkitab dalam Perjanjian Lama semuanya menjadi semakin bertambah-tambah, Bapak Ibu. Lalu ada perempuan yang berkelamin dengan binatang, itu juga termasuk dalam ketentuan ini, yaitu dia akan harus dilenyapkan ya di antara bangsa Israel, ayat 16. Lalu ada laki-laki yang tidur dengan perempuan yang bercemar kain, ayat 18. Kemudian terakhir ayat 27, laki-laki atau perempuan yang dirasuk arwah atau roh peramal itu juga harus dilenyapkan ya, mereka harus dihukum dengan hukuman mati. Nah, kita akan lihat ya darah Yesus dalam Perjanjian Lama, karena Yesus di dalam Perjanjian Lama itu dia belum turun ke dunia ya, tetapi ini satu lambang ya. Ada 3 hal yang berbicara tentang darah Yesus. Yang pertama, di dalam darah itu ada nyawa. Di dalam darah itu ada nyawa, jadi kehidupan. Jadi orang Israel yang pada hukum Taurat itu mereka makan darah binatang ya, itu mereka dinyatakan bersalah ya, karena di dalam binatang itu ada nyawa, di dalam darah binatang itu ada nyawa. Lalu yang kedua, darah itu juga berbicara tentang kuasa. Ada kuasa di dalam darah itu untuk menerima sesuatu ya, jadi kuasa yang bekerja di dalam darah itu. Lalu yang terakhir, nanti ada ayatnya, perjanjian darah juga berbicara tentang perjanjian Allah dengan umatnya. Jadi Allah pada saat itu berjanji dengan umatnya dengan tanda yaitu darah. Yang pertama di dalam Imamat 17 ayat 11 dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ya, jadi yang pertama, darah di dalam Perjanjian Lama adalah darah itu adalah nyawa makhluk ya, ada nyawa. Dan di sini dikatakan bahwa darah itu diberikan menjadi pendamaian. Jadi untuk mengadakan pendamaian, orang yang bersalah kepada sesamanya atau bahkan orang yang bersalah kepada Tuhan itu harus didamaikan dengan perantaraan nyawa, di mana di dalam darah itu ada nyawa makhluk. Lalu di dalam kitab Mazmur 106 ayat 37 sampai 38 ini juga masih berbicara tentang darah adalah nyawa makhluk. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan darah dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat bahwa manusia membunuh nyawa manusia, membunuh nyawa sesamanya. Di situ ada yang namanya hutang darah. Jadi orang yang membunuh itu dia sedang berhutang darah. Bahkan dikatakan di dalam Imamat juga bahwa ada penuntut darah. Jadi orang-orang yang membunuh orang yang tak bersalah itu dia dituntut oleh penuntut ini untuk dibunuh juga. Inilah hutang darah. Lalu tadi yang kedua dikatakan bahwa di dalam darah itu ada kuasa, Bapak Ibu ya. Kita bisa temukan ini di dalam kitab Keluaran ayat pasal 12 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, di dalam ayat ini kita tahu bahwa di dalam darah itu ada kuasa. Ketika rumah-rumah mereka diberikan tanda darah, maka
tulah kemusnahan itu tidak akan masuk ke rumah itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam kehidupan kita, prakteknya adalah kita bisa memakai darah Yesus ini, ada kuasa di mana rumah kita itu ada perlindungan darah Yesus ketika kita praktekkan ini di pintu-pintu, di ambang pintu, di jendela dan rumah kita, Bapak Ibu. Nah, disitulah ada kuasa di mana tulah itu tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Kalau sekarang mungkin tidak tulah seperti zaman Mesir, Bapak Ibu, tapi ini berbicara bahwa di dalam Yesus ada kuasa untuk melindungi kita dari semua serangan, dari semua serangan daripada terutama adalah musuh kita, yaitu iblis, Bapak Ibu. Karena iblis paling takut dengan darah Yesus. Lalu darah yang ketiga juga melambangkan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Tuhan membuat perjanjian ini dengan tanda darah. Ya. Nah, dikatakan di Keluaran 24 ayat 8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ya, di sini jelas dikatakan perlu digarisbawahi, yaitu darah perjanjian. Ini pada zaman Musa, Tuhan sudah menyingkapkan hal ini, bahwa perjanjian dengan umatnya bisa terjadi dengan darah perjanjian. Karena pada saat itu darah perjanjian ini dilambangkan dengan korban binatang, Bapak Ibu. Nah, bagaimana Alkitab menyatakan darah Yesus itu dalam perjanjian baru, Bapak Ibu? Dan ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari, ya. Yang pertama, darah itu berbicara tentang hukuman, ya Bapak Ibu. Ya, ini masih sama dengan pada zaman dulu, ya. Tadi darah ada kuasa untuk melindungi dari setiap tulah. Di Wahyu 8 ayat 6 sampai 7 dikatakan kemudian ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Jadi ada 7 malaikat membawa 7 sangkakala, dan ini sangkakala yang pertama. Malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Bapak Ibu, kita lihat di sini di dalam penglihatan yang diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos, ada malaikat, 7 malaikat memegang 7 sangkakala, dan ini merupakan sangkakala pertama di mana dikatakan terjadi hujan es, api bercampur darah. Dan hukuman ini kemudian membakar sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, semuanya hangus atau hancur, Bapak Ibu. Lalu darah Yesus juga adalah darah perjanjian. Ya, ini sama dengan perjanjian lama, dan ini digenapi, ya. Dikatakan Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Dan inilah darah perjanjian baru, yaitu darah Yesus sendiri. Bukan lagi darah binatang, tetapi dikatakan inilah darahku, Yesus sendiri. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Lalu darah Yesus juga merupakan satu lambang persekutuan atau lambang keintiman, ya, hubungan antara Allah di dalam Tuhan Yesus dengan kita, anak-anaknya. Di dalam Yohanes 6 ayat 56 dikatakan, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi setiap kita perjamuan kudus, di mana dilambangkan oleh roti dan anggur, roti melambangkan daging dan anggur melambangkan adalah darah Yesus, maka disitulah kita sedang memperingati atau diingatkan bahwa Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam dia. Lalu Efesus 2 ayat 13 menyatakan, tetapi sekarang di dalam Yesus
Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, ya, kita dulu jauh ya, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, jauh dari pengenalan dengan Tuhan, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi darah Kristus ini membuat satu hubungan yang baru dengan Tuhan kita, satu persekutuan yang intim, satu kedekatan yang luar biasa. Yang dulu jauh, kita jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari Tuhan, bahkan kemudian oleh darah Yesus ketika kita percaya Yesus, kita menerima Dia, maka kita menjadi dekat. Bahkan setiap kali kita perjamuan kudus, kita mengenang, diingatkan kembali bahwa Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Inilah lambang persekutuan, Bapak Ibu. Nah, lalu ini juga luar biasa, Bapak Ibu. Jadi darah Yesus adalah salah satu kesaksian di bumi, Bapak Ibu. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8 dikatakan, inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Perhatikan di sini. Ada 3 kesaksian di dalam surga, yaitu Allah Bapa, Firman dalam diri Yesus, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Dan ada 3 kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Ketiganya adalah satu, Bapak Ibu. Ya, ini adalah melambangkan sebenarnya 3 pribadi dalam diri Tuhan ya, Allah Tritunggal itu ya. Jadi roh dan air dan darah. Roh melambangkan adalah roh Bapa, Allah Bapa. Air adalah lambang dari Roh Kudus, dan darah itu adalah lambang dari Yesus. Nah, ini ada satu penjelasan ya Bapak Ibu dari manuskrip Yunani, bahwa 2 atau 3 orang saksi diwajibkan oleh hukum untuk memberi kesaksian yang memadai. Jadi menurut hukum, kesaksian yang disebut memadai atau sah itu ada 2 atau 3 orang saksi. Ya, tadi kan saksi yang di bumi ada 3 ya, ketiganya adalah satu. Nah, satu-satunya manuskrip Yunani yang dikatakan oleh Monfortianus dari Dublin, disalin dari Vulgata Latin, yakni Alkitab bahasa Latin ya, Vulgata, mendukung kata-kata di surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Jadi manuskrip Yunani ini mendukung pernyataan Alkitab bahwa 3 ini adalah satu, memberi kesaksian di bumi. Bahkan dalam semua manuskrip Yunani, kata 3 itu adalah maskulin. Karena 3 hal, roh, air, dan darah adalah simbol dari Tuhan Trinitas atau Allah Tritunggal. Lalu, ya, masih tentang darah Yesus dalam perjanjian baru, menurut Roma ayat pasal 3:25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Ya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, jalan pendamaian ini, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani dipakai kata hilasterion, merupakan kata benda feminin gendernya. Itu artinya yang pertama adalah mendamaikan. Ya. Kalau mendamaikan berarti sebelumnya kita ini adalah seteru, musuh daripada Allah. Nah, makanya Yesus Kristus turun ke dunia ini, Dia ditentukan Allah Bapa menjadi jalan pendamaian melalui siapa saja yang beriman kepada Yesus, dan ketika beriman itu jalan pendamaian ditentukan di dalam darahnya. Lalu yang arti yang kedua yaitu pendamaian berbicara tentang tempat pendamaian itu sendiri. Jadi tempat pendamaian, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tutup tabut emas.
itu juga dikatakan tempat darah anak domba pengganti untuk meredakan murka Allah atas dosa. Jadi Yesus ini adalah lambang anak domba Allah untuk menggantikan yang seharusnya kita yang dihukum. Anak domba Allah inilah yang kemudian menjadi pengganti kita atas dosa-dosa manusia. Nah, kemudian darah Yesus juga berbicara darah yang tak bernoda dan tak bercacat, Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang bernoda dan tak bercacat. Ini dahsyat Bapak Ibu. Darah Yesus, Yesus Tuhan kita yang kita percaya itu darahnya adalah darah yang mahal. Ya, sangat mahal. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan darah ini bukan sembarangan darah seperti manusia biasa ya, karena Yesus tidak berdosa. Dan Yesus tidak bisa berbuat dosa. Yesus sebagai gambaran anak domba Allah ini, darahnya disebutkan tak bernoda dan tak bercacat. Karena tak bernoda dan tak bercacat itulah maka setiap orang yang menanggapi dengan iman, percaya kepada Yesus, maka dipastikan dia diampuni dosa-dosanya. Ya, karena darah yang kita percaya ini adalah darah yang mahal, tak bercacat dan tak bernoda. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, kalau tidak ada darah, maka sekarang ini kita tidak bisa menghampiri Tuhan kita tidak bisa menyembah Dia dengan bebas, dengan penuh keberanian, karena darah Yesus merupakan satu-satunya syarat untuk kita memasuki tempat kudus. Ya, Ibrani 10 ayat 19-21. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tirai, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, ada dua arti dari masuk ini ya, aisodos ya. Dan aisodos ini merupakan kata benda, gendernya feminin ya. Yang pertama adalah artinya adalah pintu masuk. Ya, pintu masuk. Dan ini adalah pintu satu-satunya Bapak Ibu. Untuk masuk kepada tempat kudus. Tidak ada pintu lain Bapak Ibu. Dan pintu ini adalah harus dilewati oleh darah Yesus. Lalu yang kedua arti masuk adalah sarana ya, atau tempat masuk. Jadi darah Yesus itu merupakan sarana bagi kita sehingga kita boleh layak untuk memasuki tempat kudus. Nah, ini arti dari ayat ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ke subtema, yaitu bagaimana sih kuasa darah Yesus itu dalam kehidupan orang percaya ya. Tadi kita sudah belajar dari awal perjanjian lama dan kemudian perjanjian baru. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari darah Yesus ini. Dan inilah bagian yang paling penting, yaitu apa? Atau bagaimana kuasa darah Yesus itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kuasa darah Yesus, yang pertama yaitu menyucikan, Bapak Ibu. Ya, menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan, cleanses bahasa Inggrisnya, kita daripada segala dosa. Ya. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Yesus ada di dalam terang, baru terjadi penyucian itu Bapak Ibu. Di mana ketika kita hidup di dalam terang sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya. Dan persekutuan itu terjadi, ketika persekutuan terjadi, maka darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Nah, menyucikan ini
bahasa Yunaninya yaitu katarise, merupakan kata kerja ya. Kalau tadi kata benda ya, ini kata kerja, gendernya feminin. Arti yang pertama yaitu membersihkan, Bapak Ibu ya, membersihkan. Kalau membersihkan itu bisa kotor lagi nggak Bapak Ibu ya? Tentunya selama masih kita hidup di dunia kita masih bisa jatuh Bapak Ibu. Nah, kuasa darah Yesus di sini yaitu membersihkan. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan jika kita mengaku dosa kita. Lalu arti yang kedua, kata rise, yaitu menyucikan, betul Bapak Ibu. Jadi artinya menyucikan secara harfiah itu bisa berarti menyucikan seremonial ketika kita ibadah ya, ketika kita bersekutu, maka disitulah darah Yesus menyucikan kita secara korporat ya, dalam persekutuan. Lalu yang menyucikan yang kedua adalah secara spiritual kita ya, secara spirit, secara roh kita. Lalu yang ketiga, arti menyucikan yaitu kita tuh juga dimurnikan. Jadi Yesus memurnikan kita, darah Yesus memurnikan kita dari segala dosa. Nah, kalau kita dimurnikan, tidak ada satupun, sedikit pun hal-hal yang negatif ya Bapak Ibu, karena dimurnikan, tidak bercampur dengan apapun yang tidak kudus Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kuasa darah Yesus itu juga selain menyucikan, menguduskan ya, menguduskan. Ibrani 13 ayat 11 dan 12 dikatakan, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai kurban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan atau sanctify umatnya dengan darahnya sendiri. Nah, ini menguduskan berbeda dengan menyucikan tadi Bapak Ibu ya. Ini kita jangan bingung Bapak Ibu. Nah, menguduskan di sini dipakai kata yang berbeda ya dengan yang tadi menyucikan, yaitu hagiaso. Ini juga termasuk kata kerja feminin. Artinya yang pertama yaitu menjadikan suci ya. Kalau tadi kan membersihkan ya Bapak Ibu, masih bisa kotor. Kalau ini dikuduskan, menjadikan kita ini suci Bapak Ibu ya. Kita bukan orang suci, kita disucikan hanya oleh karena kemurahan Allah, yaitu melalui darah Yesus. Arti menguduskan juga menyucikan ya, menjadikan suci, menyucikan sama. Lalu arti berikutnya yaitu memuliakan ya. Jadi anak-anak Tuhan yang dikuduskan oleh darah Yesus dengan darah Yesus sendiri itu dimuliakan Bapak Ibu. Ya, bukan hanya menjadi suci tapi juga dimuliakan ya. Bahkan dikuduskan secara mental kita. Kalau tadi secara spiritual ya, disucikan secara spiritual, ini secara mental Bapak Ibu. Lalu kuasa darah Yesus berikutnya yaitu membenarkan orang percaya ya. Roma 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Jadi kita dibenarkan, orang percaya dibenarkan dari murka Allah, diselamatkan. Nah, kata dibenarkan di sini kita garis bawahi ya, bahasa aslinya yaitu hilasterion, yang merupakan kata benda. Yang pertama artinya adalah membuat adil. Jadi ketika kita dibenarkan oleh darah Yesus, itu merupakan satu keadilan Allah di mana kita diselamatkan dari murka Allah atau dinyatakan tidak bersalah Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi darah Yesus itu membenarkan kita sehingga kita ini dinyatakan tidak bersalah. Yang seharusnya kita mendapatkan murka Allah tapi kita dinyatakan tidak bersalah. Bukankah ini luar biasa Bapak Ibu? Lalu darah Yesus juga berarti yaitu dibenarkan ini yaitu artinya bebas ya. Kita dibebaskan dari murka yang akan datang, murka Allah, dari hukuman. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu menjadi benar ya. Di mata Allah ketika kita ada darah Yesus dalam kehidupan kita, kita terima anugerah
pengampunannya, pada saat itu kita menjadi benar Bapak Ibu, ya di mata Allah. Nah, darah Yesus juga kuasanya berbicara tentang memberikan kita itu penebusan Bapak Ibu. Ya, Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan atau redemption, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, di sini juga penebusan ini artinya ada 3 Bapak Ibu, apolutrosis, ya, penebusan itu apolutrosis. Yang pertama artinya adalah pembebasan yang dilakukan dengan pembayaran uang tebusan, ya. Nah, kita menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhutang yang tidak bisa membayar hutang kita sebetulnya. Maka ketika kita respon akan tawaran keselamatan dari Tuhan Yesus itu membawa tebusan. Kita tuh dibayar dengan darahnya sendiri sebagai uang tebusan itu Bapak Ibu. Sehingga kita tidak dihukum lagi, ditebus, dibebaskan. Berbicara juga tentang penebusan Bapak Ibu, pembebasan. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita nggak bisa Bapak Ibu menebus diri kita sendiri. Semua agama apapun tidak bisa menebus dirinya sendiri dari murka yang akan datang atau dari hukuman dosa. Satu-satunya yaitu melalui penebusan melalui darah Yesus. Dan dengan darah Yesus mendapatkan pengampunan dosa. Ya, dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Lalu kuasa darah Yesus yang berikutnya yaitu memberikan pengampunan Bapak Ibu. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah, ya perhatikan, tanpa penumpahan darah, ini satu-satunya pintu ya, pintu masuk juga, tidak ada pengampunan. Nah, kata pengampunan ini artinya ada 2 ya. Bahasa Yunani yaitu apesis, merupakan kata benda, gendernya feminin. Yang pertama artinya adalah sesuatu yang disuruh pergi Bapak Ibu ya. Itu bicara tentang pengampunan, disuruh pergi. Kemudian yang kedua artinya melepaskan seseorang dari kewajiban atau hutang. Jadi oleh darah Yesus kita dilepaskan dari hutang. Disuruh pergi, sudah selesai, diampuni. Yang seharusnya kita itu dijerat oleh hutang yang tidak mungkin bisa kita bayar dengan kebaikan dan bertapa dengan apapun juga Bapak Ibu, dengan agama, tidak bisa. Hanya oleh karena iman kasih karunia maka kita mendapat pengampunan melalui kuasa darah Yesus. Lalu ini yang dahsyat Bapak Ibu ya, dahsyatnya darah Yesus adalah kuasa darah Yesus itu mengalahkan iblis Bapak Ibu. Jadi kita bisa pastikan kemanapun kita berada, kita minta perlindungan benteng darah Yesus, maka iblis itu paling takut. Ya, Wahyu 12 ayat 10-11 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Ya, pendakwa ini siapa saudara? Ini adalah iblis yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, iblis itu kerjaannya mendakwa Bapak Ibu. Dan mereka, ya ini anak-anak Tuhan nih, mengalahkan Concord dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian. Ini jangan lupa Bapak Ibu. Kalau kita hanya darah anak domba, kita tidak ada kesaksian kita, pengalaman dengan Tuhan, ya iblis nggak takut Bapak Ibu. Ya hanya oleh 2 ini. Dan kata mengalahkan di sini dipakai kata Yunani yaitu enikesan, kata kerja artinya menaklukkan, menundukkan. Jadi dengan darah Yesus, kuasa darah Yesus itu kita tuh menundukkan iblis. Bahkan arti yang kedua kita mengatasi iblis. Ya, oleh kekuatan manusia nggak mungkin Bapak Ibu. Hanya oleh darah anak domba maka kita bisa mengatasi iblis. Lalu arti berikutnya yang luar biasa yaitu mengalahkan di sini yaitu artinya meraih kemenangan.
Nah, kalau anak Tuhan takut kepada iblis, gentar kepada iblis, aneh. Karena kita punya kuasa di dalam darah Yesus itu. Di mana ketika kita minta kuasa darah Yesus melindungi kita, maka kita meraih kemenangan itu, Bapak Ibu. Nah, ini juga dahsyatnya kuasa darah Yesus, Bapak Ibu, yaitu melepaskan manusia yang percaya itu dari dosa. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan, ya dalam bahasa Inggrisnya, melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya. Darah Yesus tidak hanya berkuasa, Dia juga menyucikan kita, menguduskan kita, dan di sini kuasa darah Yesus melepaskan kita dari dosa. Nah, kata melepaskan ini dalam teks Yunaninya dipakai kata lusanti, merupakan kata kerja. Ya, arti pertama betul melepaskan, lalu arti yang kedua yaitu menghancurkan. Jadi darah Yesus itu menghancurkan dosa kita. Ya, menghancurkan dosa yang masih ada dalam hidup kita. Dan darah Yesus arti melepaskan yaitu meniadakan, ya. Jadi ketika kita dilepaskan dari dosa kita, maka artinya adalah meniadakan dosa itu dari kehidupan kita. Dan yang berikutnya yaitu membatalkan, Bapak Ibu, ya, membatalkan dosa-dosa kita. Dan yang berikutnya yaitu yang terakhir, artinya yaitu secara kiasan maupun harfiah, yaitu melonggarkan kita dari dosa, Bapak Ibu. Jadi luar biasa, Bapak Ibu, kuasa darah Yesus. Nah, sebagai yang terakhir, Bapak Ibu, penutup, ini ada tokoh yang namanya Ronald Eldon Wyatt, ya. Kalau Bapak Ibu baca atau mungkin pernah baca ini ya di jurnal ataupun di YouTube, ya, melihat di YouTube. Ini orang ini sebenarnya bukan arkeolog, ya. Jadi profesinya adalah ahli anestesi yang terkenal karena beliau ini sering melakukan penelitian seperti menemukan bahtera. Kemudian di sini karena konteksnya adalah dahsyatnya darah Yesus, orang ini adalah menemukan tabut perjanjian di mana di situ ada tetesan darah, dan darah ini kemudian dibawa ke lab. Karena hasil penelitiannya masih menjadi pro kontra, Bapak Ibu. Saya tidak masukkan ke sini ya, karena dari sekian yang mendukung dan sekian yang menolak itu mengatakan bahwa orang ini tuh kurang bukti, ya. Padahal seorang arkeolog itu kalau dia meneliti sesuatu tentang peninggalan-peninggalan bersejarah, terutama ini terkait dengan Alkitab, maka dia harus memberikan bukti yang secara terbuka, Bapak Ibu. Jadi bukti yang tidak lengkap itu bukan merupakan bukti. Jadi ini saya tidak menyampaikan di sini, cuman singkatnya dari hasil lab itu, ya, dikatakan kromosom manusia itu normalnya kan 46, ya. Dan ada 23 dari ibu, 23 dari bapak. Nah, menurut si Ronald ini, hasil dari lab itu menyatakan bahwa darah Yesus yang tadi tanda kutip tadi, ya, yang dibawa dia dari tabut tadi, itu kromosomnya cuma 23, Bapak Ibu. Artinya tidak ada dari pihak ayah, ya. Ya, kalau terkait dengan Alkitab betul, ya, bahwa Yesus lahir dari roh, ya, dari Roh Kudus, ya. Bukan benih seorang manusia. Nah, pria ini sudah meninggal, ya, tahun 99, dan memang cukup banyak penemuannya, cuman memang argumentasinya kenapa tidak dipublikasikan karena takut ada perang begitu. Ya, sebetulnya ini tidak masuk akal, ya, artinya pemerintah Israel itu melarang, katanya begitu, Bapak Ibu. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan dalam pengajaran malam hari ini. Amin. Ya, baik Pak Widi, terima kasih atas pemaparannya malam ini. Dan sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing
kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Bu Alim, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok, hari Rabu 26 Juni 2024, di jam 21.10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah putuskan kutuk generasi. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya di hari Kamis, di tanggal 27 Juni 2024, di jam 21.10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi konseling ya Bapak Ibu. Dan tema dari materi konseling kita ini adalah cemburu. Dan ini adalah part yang kedua. Jadi yang pertama sudah di minggu yang lalu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH. Dan moderatornya adalah Ibu Aling saya sendiri. Kemudian ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari. Dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang di-live-kan lewat channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain. Sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Silakan. Baik, terima kasih Bu Aling. Itulah program Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Kami tunggu, sambil menunggu yang bertanya. Baik Pak Widi, kita akan membahas tadi apa yang sudah kita pelajarin. Saya tadi waktu pertama itu tertarik dengan dahsyatnya darah Yesus yang ada di hukuman mati, Imamat 20 ayat 13. Nah, ini kan ada laki-laki tidur dengan laki-laki. Ini di beberapa negara sudah disahkan. Bahkan tadi ada negara yang baru, negara tetangga. Ini sangat bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Bagaimana pandangan orang-orang yang mensahkan seperti ini, Pak? Yang bagaimana pemikiran mereka atau pemahaman mereka terhadap Alkitab? Kenapa disahkan seperti ini, laki-laki bisa menikah dengan laki-laki? Itu satu Pak pertanyaannya. Oh baik Pak Sam, pertanyaan yang menarik Pak Sam. Mungkin memang karena bukan mereka itu pastinya Kristen ya, karena di Amerika sendiri yang notabene adalah disebut negara mayoritas Kristen juga melegalkan pernikahan sesama jenis Pak, baik gay maupun lesbian. Dan saya kira ini karena masalah ini Pak ya, budaya gaya hidup humanis ya, di mana orang mulai melihat bahwa hak setiap orang itu untuk melakukan apapun ya. Kan ada banyak
banyak pandangan hidup kayak liberalisme, humanisme itu kan pandangan-pandangan yang hidup dan berkembang sampai hari ini, yang mereka jelas tidak ada kaitan dengan Alkitab kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tanda-tanda zaman sudah dinyatakan, dinubuatkan oleh Alkitab dengan sangat jelas ya, bahwa manusia akan mengalami kemerosotan moral yang luar biasa ya. Hukuman di kitab Wahyu pun juga sangat jelas bahwa orang-orang yang melakukan ini, kalau di Wahyu 21 ayat 8 yang di penjelasan kemarin tentang neraka, itu mereka kan termasuk calon penghuni neraka itu, Bapak. Nah, kita bersyukur kita hidup di negara kita Indonesia yang masih tabu akan hal itu, walaupun kita bukan mayoritas Kristen. Kita masih tabu tentang itu. Ketika ada pernikahan sesama jenis ini yang tidak ketahuan, istilahnya lolos sensor begitu, masyarakat sekitar langsung bereaksi, menentang begitu ya. Nah, ini negara Thailand, ini negara Asia Tenggara pertama. Tadi saya kaget baca beritanya karena baru 18 Juni Pak disahkan. Artinya bulan ini. Yeah. Negara Asia Tenggara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis, dan di Amerika justru gereja yang memberikan itu ada pemberkatan nikah sesama jenis, Pak. Ini sangat sebetulnya sangat menyedihkan ya. Saya pikir karena pandangan hidup itu, Pak, liberalisme yang masih berkembang dan hidup di negara-negara tertentu ya, dan humanisme tadi, Pak, yang menyatakan bahwa ya tiap orang punya hak untuk mengatur hidupnya sendiri, kira-kira seperti itu, Pak. Thailand sendiri juga banyak juga ya, bahkan ada kontes waria itu ya. Ya. Ada kontes waria, ngeri sekali lah. Ya. Terima kasih penjelasannya, Pak. Tadi ada Pak Edi Suwito. Silakan Pak Edi. Pak Edi dipersilakan. Sebentar saya buka mute-nya dulu ya, Pak. Oke, silakan, Pak. Ini Pak, mohon tadi Pak. Jadi pada peristiwa Adam dan Hawa yang diberi pakaian dari kulit binatang, itu ada darah yang tertumpah, yaitu darah binatang. Itu apakah ada benang merah Pak dengan peristiwa jadi kan Musa itu atau siapa ya disunat gitu. Kemudian itu kan diperingati juga oleh saudari Muslim itu ya. Seminggu yang lalu Idul Kurban. Itu apakah punya makna juga untuk menghapus dosa? Hanya kalau kita digenapi oleh darah anak domba yaitu Kristus. Ini saya bertanya, ini maksud saya untuk ini Pak. Untuk jembatan masuk penginjilan Pak, gitu Pak. Mungkin bisa ditarik benang merahnya atau bagaimana gitu Pak. Terima kasih. Hai Pak Edi, terima kasih buat pertanyaannya, menarik Pak Edi. Jadi kalau kita lihat bahwa Allah itu hanya berkenan terhadap darah, betul kata Bapak tadi bahwa benang merahnya ada Pak. Sunat itu juga tanda perjanjian, di mana Tuhan ngomong memberikan peraturan kepada Musa untuk setiap laki-laki yang berumur 8 hari disunatkan, di mana di situ adalah perjanjian darah sebetulnya. Lalu kita ingat Kain dan Habil, Kain mempersembahkan hasil pertanian dan Habil mempersembahkan anak domba ya, itu juga Allah berkenan kepada persembahan daripada Habil. Ya kita lihat di situ benang merahnya ada semua Pak. Jadi memang di dalam darah itulah yang nyawa, di mana penebusan atau tanda perjanjian Allah dengan umatnya itu melalui darah. Ya, di sepanjang hukum Taurat juga berbicara tentang korban-korban tadi banyak sekali diatur. Di situ juga ada binatang-binatang juga diatur ya, dan juga roti yang tidak berarti dan seterusnya itu juga persembahan yang terbaik untuk Allah. Nah kemudian memang digenapi di dalam diri Yesus ya, Yesus dikorbankan disalib untuk menebus dosa kita.
Nah, mungkin kalau terkait dengan Idul Adha tadi, Pak, ya sebetulnya kalau kita lihat, kita pelajari kitab mereka tuh mengambil Alkitab sebetulnya ya. Banyak aturan-aturan yang diadopsi oleh Nabi Muhammad sebetulnya. Ya misalnya puasa ya. Cuman mereka tuh menghilangkan domba Paskahnya, Pak. Itu mereka nggak akui. Jadi tokoh-tokoh yang di Alkitab itu semua ada diambil karena hukum Taurat yang paling dahulu kan. Nah, benang merahnya ya tentu saja itu kan korban ya, korban yang sebetulnya mereka memperingati, tetapi mereka tidak menemukan sang juru selamat itu yang sebenarnya berbicara tentang darah juga. Saya kira sepanjang Alkitab sampai Perjanjian Baru pun sampai tadi kitab Wahyu, darah anak domba itulah yang menjadi lambang yang melayakkan kita untuk masuk ke tempat kudus. Nah, kita tahu bahwa upah dosa maut ya, Pak ya. Dan maut itu kematian. Nah, kematian itu harus ditebus dengan darah. Nyawa ditebus dengan nyawa, kira-kira begitu. Nah, Yesus nyawanya ini yang disebut darah yang mahal, tidak bernoda, tidak bercacat, hanya dialah sosok yang bisa mengampuni atau punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia dan terhindar dari maut. Nah, Islam tidak mengakui Yesus, Pak. Mereka sebenarnya memperingati korban itu seperti yang hukum Taurat itu setiap tahun, dan itu kan kalau di kita kan sudah hukum Taurat kan digenapi di dalam hukum Kristus ya. Hukum Kristus itu adalah yang paling sempurna atau menyempurnakan segala sesuatu. Kira-kira mungkin penjelasannya itu, Pak Edi. Apakah masih... Bagaimana Pak Edi? Pak Edi, apa sudah jelas apa bagaimana? Ya, jadi itu kalau saya katakan Idul Korban itu masih belum lunas gitu Pak ya, masih belum selesai karena belum sempurna lah istilahnya ya, gitu Pak ya. Iya betul Pak. Jadi Islam kan tidak mau Yesus ya. Bahkan penyalipannya juga tidak diakui. Tapi justru itulah sebenarnya kunci keselamatan. Penebusan itu hanya bisa terjadi dengan darah. Dan darah yang menebus ini bukan darah sembarang ya. Tidak ada nabi pun yang darahnya layak untuk menebus kita. Hanya darah Yesus itulah darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat tadi yang bisa dan berkuasa menebus dosa seluruh umat manusia, bukan cuma satu manusia ya, seluruh umat manusia. Bagaimana Pak Edi? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Yang berikutnya Ibu Aling dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Sam. Ya, shalom, selamat malam Pak Widi. Shalom, boleh. Iya, ya, yang saya mau tanyakan yang ini nih Pak, yang kuasa dari Yesus mengalahkan iblis. Kan tadi Pak Widi itu pasti bisa mengalahkan iblis ya Pak. Nah, bagaimana Pak kalau berarti kan ketika kita mengusir roh-roh jahat atau kuasa-kuasa kegelapan itu kan kita menyebutkan dengan kuasa darah Yesus gitu. Tapi kalau masih di dalam hati disertai rasa takut gimana Pak? Apakah kuasa darah Yesus itu berkuasa gitu Pak? Karena kita mengucapkannya disertai rasa takut gimana Pak? Iya. Nah, kita harus mengucapkannya dengan berdoanya dengan iman ya Bu. Harus punya iman Bu. Karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Jadi kalau mengusir iblis biasanya kalau pengalaman saya ya dalam nama Yesus Bu. Dalam nama Yesus ya Bu ya. Kita minta perlindungan darah Yesus ketika kita berdoa, terus mengusirnya dalam nama Yesus. Karena nama Yesus dia paling takut. Lalu yang kedua, darah Yesus sebenarnya juga kalau saya pribadi ketika pindah rumah atau apa begitu, saya selalu berdoa untuk melindungi pintu-pintu rumah kita tuh dengan darah Yesus ya, melalui minyak urapan ya kalau kita di gereja karismatik seperti itu diajarkannya. Dan itu memang terbukti rumah yang kayak misalnya
tuh horor begitu, Hmm. dia nggak bisa masuk, Bu. Dia nggak bisa masuk ketika kita mengolesi dengan darah Yesus ya. Tentunya Hmm. dengan iman ya, Bu. Kalau kita ragu-ragu, takut ya nggak terjadi, Bu. Oh, berarti tidak boleh dengan ada perasaan takut seperti itu ya, Pak? Karena Nggak bisa, Bu. Nggak boleh, Bu. Ya, dengan iman, Bu. Iman. iya, Sebetulnya kan tadi iblis kan dikalahkan, Bu. Kita iya. aja nggak sadar bahwa kita itu ada darah Yesus yang mengalahkan iblis. Kita belum sadar aja. Makanya dengan kelas pengajaran ini kita menyadari betul. akan kuasa darah Yesus yang dahsyat, Betul, Pak Widi. mampu meruntuhkan semuanya, Bu ya. Iya. Kan sebetulnya kan ketika Yesus disalibkan kan kuasa maut itu sudah dikalahkan, Bu. Hmm. Ya kan dia Iya. kan pernah, Yesus kan pernah turun ke dunia orang mati, ke Hades itu ya, Bu. Lalu bangkit kan. Betul. Jadi kita percaya juga bahwa nama Yesus itu adalah nama yang nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain yang bisa memberikan keselamatan itu selain nama Yesus. Kisah para Rasul ya. Di atas di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Berarti ya memang. Makanya Yesus membuka pintu masuk kita untuk kita menaklukkan ya, menundukkan iblis, Bu, dengan darah Yesus. Terus saya kesaksian ya, Bu ya, mungkin saya pernah disantet, Bu. Itu juga perlindungan darah Yesus ya. Saya sangat yakin itu, Bu. Saya pernah disantet, ya teman sekantor si anak buah saya. Dan itu luar biasa ya, Bu. Nyata lah. Ada ledakan di atas kepala saya malam-malam begitu. Istri saya malah siang-siang waktu itu. Sebenarnya yang disantet itu saya sebenarnya, bukan istri saya. Dan itu saya merinding sih, tapi ya tidak terjadi apa-apa. Merindingnya bukan merinding takut ya, Bu ya. Karena itu pengalaman pertama kali ada ledakan di atas kepala saya merinding. Cuman saya berdoa sih, artinya, dan betul orang itu memang pernah minta foto saya, Bu. Biasanya kan medianya seperti itu. Iya, berarti Tuhan dilindungi sampai hari ini, Bu. Iya, berarti memang supaya kuasa itu bekerja, kita juga harus punya iman yang iman, Bu. Kuat ya. Ya. Iya. Selalu setiap hari kita doa, setiap pagi kita minta benteng darah Yesus, Bu. Darah Yesus melindungi kita sepanjang hari supaya tidak ada niat-niat jahat ataupun istilahnya siasat iblis itu kan banyak ya, Bu, yang melalui orang-orang. Gitu. Kalau kita berdoa minta benteng darah Yesus atau perlindungan darah Yesus yang berkuasa tadi, maka kita aman lah, Bu ya, bersama Tuhan ya, Bu. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Widi untuk pelajaran malam ini, semakin memperteguh iman saya ya, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Pak. Iya, Tuhan berkati. Ada Bu Heni, silakan Bu Heni. Iya, pengajarannya sangat luar biasa, Pak. Saya sepaham dengan pengajaran yang Bapak ajarkan tadi. Begitu banyak butir-butir ya, poin-poin dari kuasa darah Yesus itu. Kuasa darah Yesus itu pertama sekali tadi Bapak mengatakan itu menyucikan kita ya. Yaitu dia menguduskan kita, mengampuni kita, terus dia melepaskan kita dari dosa ya. Dia bayar harga dan ayat-ayatnya ada, tidak bisa diragukan ya. Tadi Bapak kan kasih 7 poin tadi, ada ayat-ayatnya. Nah, yang sangat saya sesali sekarang ini ada pengajaran dari orang yang cukup terkenal. Dia pembicara yang suka didengarin orang banyak banget. Jadi menurut beliau ini, menurut dia mengatakan bahwa kita yang memahami pemahaman bahwa kuasa darah Yesus sangat dahsyat ini yang mengampuni dosa kita, dia menebus kita, menyucikan kita gitu. Itu menurut dia adalah kita ini adalah penganut agama Dracula. Karena iya, penganut agama Dracula katanya gitu. Jadi keselamatan itu menurut beliau adalah kasih anugerah. Ya, bukan dari siapa-siapa. Dia ambil dari kitab Efesus bahwa kamu diselamatkan karena kasih anugerah. Tetapi makna dari kasih anugerah itu berbeda dengan
yang seperti tadi ayatnya ada di Roma, ada ayatnya dibacakan tadi sama Bapak itu tuh eh, lain. Jadi untuk mengerti firman Tuhan itu nggak boleh sepotong. Ibaratnya kalau kita hanya melihat ujung pemandangan umpamanya ya, eh, satu gambar. Sekarang seperti gambarnya Pak Jamino, Pak Witi. Saya cuma hanya lihat sinarnya aja, tapi terpotong. Kepalanya Bapak nggak ada bagiannya. Jadi kan nggak bisa lihat utuhnya kan. Alkitab itu juga demikian. Jadi waktu saya mendengarkan ibu ini membicarakan hal itu, dan dia menjelek-jelekkan, ya istilah menjelekkan ya Martin Luther gitu ya, karena poin-poin dari Martin Luther. Dan saya juga satu pemahaman yang saya paham, ini bukan dari timur, saya dari barat ya. Jadi saya juga mengerti, karena saya dulu waktu belajar, saya belajar tentang sejarah. Jadi disitulah saya baru tahu, berarti dia blind spot. Kalau orang naik mobil itu kan ada, kalau kita tes itu kan ada blind spot, ada spot yang dia nggak bisa lihat. Kayak saya nih, saya kan kena glaukoma. Nah, ada beberapa spot saya hilang. Ya, jadi kalau mata saya pas lirik apa, saya kalau lagi membaca bisa hilang-hilang tuh tulisannya. Itu nggak saya sengaja, teman-teman. Itu memang mata saya ada glaukoma, ada damage, ada kerusakan di dalam penglihatan mata saya. Nah, begitu juga kalau orang tidak bisa melihat arti dari kuasa darah Yesus itu, pemahamannya jadi berantakan. Jadi kita ini bukan penganut agama Dracula, teman-teman. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, dia memberikan harga kematiannya, ya, dengan tercurahnya darahnya itu sampai habis tercurah darahnya untuk apa? Untuk menebus kita dari apa? Dari dosa kita, untuk menyucikan kita. Tadi yang udah dijelaskan sama Pak Widi. Itu aja sih tambahan saya, Pak Widi. Bagaimana Ya, Bu. pendapat Pak Widi dengan orang yang punya pendapat demikian? Kalau kitab dengan jelas mengatakan bahwa kalau ada ajaran-ajaran lain daripada yang selain diajarkan menurut Kristus ya, yang sudah kita pelajari selama ini ya, nggak usah diikuti ya Bu ya. Karena penafsiran itu kalau bisa menjadi berbahaya kalau dia hanya comot ayat. Karena prinsipnya kalau ini ya tentu kalau orang sekolah teologi kan lebih ngerti, tapi jemaat awam pun juga bisa belajar bahwa ayat itu harus menjelaskan ayat, harus seutuhnya. Jadi tidak satu ayat ditafsirkan sendiri, diperkosa sendiri sehingga keluar dari makna sebenarnya. Itu sangat berbahaya. Yang paling simpel adalah kita makanya harus benar-benar baca Alkitab terus rajin ya. Ngerti nggak ngerti kita baca. Sehingga lama-lama nanti juga dikasih pengertian sama Roh Kudus, Ibu. Bahwa ajaran-ajaran seperti itu kita akan berasa bahwa ini udah sesat begitu ya. Kita nggak usah mencap dia, tapi nggak perlu diikuti sih orang seperti itu ya. Ya, jadi saya sangat beriman Pak bahwa memang Tuhan Yesus yang lahir ke bumi ini tanpa dosa ya. Tidak ada dosa saya asal. Malah aneh tadi mendengar kok agama Dracula. Tuh, saya kaget juga. Iya Pak, nanti kalau saya ketemu videonya saya share ke Bapak. Iya, dia ada di YouTube kok Pak. Ada. Saya dengar saya kaget. Hah? Apa? Saya bilang gitu. Mulai banyak sekali Pak saya yang mulai beruntun saya liatin apa yang diajarkan dia. Padahal dulu favorit saya itu Pak. Seneng banget saya dengar dia dulu. Penyesatan kan harus ada Bu. Penyesatan kan harus ada, ya sudah biarkan aja. Oh betul. Makanya teman-teman dia lah sama Tuhan nanti. Makanya teman-teman yang mendengarkan siaran ini harus baca Alkitab ya. Jadi jangan terkesima dengan dia, dengan ilmu dia gitu ya, ajarkan. Jangan, harus dicocok gitu loh. Firman Tuhan berkata apa. Jadi sehingga kita memahami bahwa kuasa darah Yesus itu benar-benar untuk menebus kita. Jadi Yesus itu bukan Dracula ya teman-teman ya, bukan ya. Jadi dia sih bilangnya gini, berarti pemahaman mereka bagian barat itu kayak pemahaman
Dracula dong, minum darah dong, katanya gitu. Jadi ada penekanannya demikian. Oh, saya bilang, wah salah ini kawan ini teman ini menjelaskannya. Jadi benar-benar ya memahami isi Alkitab itu benar-benar harus tahu, luar biasa. Ya, itu aja sih dari saya Pak Sam. Ya, Tuhan Ya, Yesus memberkati. terima kasih Bu. mungkin ada sedikit lagi tambahan masalah tadi yang dibilang Ibu Hen itu kan pemahamannya mereka itu mungkin karena mendengarkan dari seperti di gereja itu kan yang perjamuan kudus itu ada beberapa hari lalu itu kan ada pelajaran seperti itu di dalam gereja itu mungkin juga sebagian ya mungkin salah penerapannya ke jemaat itu atau di pelajaran kalau setiap apa itu kan ada gereja-gereja membuat pendalaman Alkitab itu kan mestinya mungkin di 1 Korintus 11 ayat 25 itu kan berbunyi demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Nah, itu kan perbuatlah ini sekali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan selanjutnya kan apa namanya sebab sekali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian sampai ia datang. Jadi mungkin yang didengarkan sebagian orang itu orang Kristen itu makan daging Tuhannya dan minum daging darahnya. Mungkin seperti itu Pak. Apa harus jelas-jelas ini memang diartikan kepada jemaat itu atau orang yang mendengarkan itu? Ya kalau di Alkitab itu kan maknanya kan ada yang simbol-simbol ya Pak. Ya. Iya. Jadi tidak tekstual gitu. Oh ini darah ya darah begitu ya. Itu kan lambang ya. Tapi Alkitab dengan jelas bahwa dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang darah, Pak. Dan satu-satunya pintu ya, satu-satunya pintu masuk kepada keselamatan tadi, pengampunan dosa dan seterusnya. Dan bahkan selama kita hidup ada kuasa di dalam darah Yesus, kita bisa pakai itu. Ini yang luar biasanya. Jadi tidak cuma kita diampuni dosa, tapi juga ada kuasa di balik nama darah Yesus tadi. Yang memang kita peringati setiap perjamuan kudus itu kan lambang ya. Kita minum darahnya bukan berarti kita minum darah beneran. Tapi kan anggur tadi kan arti darah tadi kan cari buah anggur ya. Itu kan lambang. Seperti itu sih. Ada di Yohanes 6 itu Pak. Yohanes 6 yang kata Tuhan Yesus itu yang katanya gini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia. Nah, daging anak manusia itu adalah Yesus ya. Dan minum darahnya. Dan darah siapa? Darah Yesus ya. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi benar Pak, itu bukan secara lah itu kayak ambil darah Yesusnya udah nggak ada, udah kering, udah habis, tubuhnya juga udah nggak ada. Emang tubuhnya disobek-sobek, dipotong-potong. Orang dia mati dia bangkit lagi kok, saya bilang gitu ya. Jadi ya ini memang menafsirkan terlalu pinter Pak memakai kata-kata dari bahasa Ibrani lama dan kode-kode itu akhirnya menanggapi bahwa ini adalah penganut agama Dracula. Kan kalau orang sekolah STT tidak menjamin dia nggak sesat Bu. Ada Bu teman-teman sekelas saya dulu, jadi nggak banyak sih, cuman ada gitu ya. Kalau kita sekolah teologi akhirnya sesat ya buat apa? Saya nggak terlalu mengejar kayak gitu sih ya. Justru harusnya menambah wawasan kita tuh justru semakin kita humble, bukan malah semakin terlalu pintar sehingga malah akhirnya kacau semua Bu. Ya betul Pak, betul. Baik Pak Sam, nanti kita ngobrol di belakang layar. Baik, terima kasih Pak Widi. Karena waktu sudah habis. Dari semua yang sudah kita bahas pada malam hari ini dengan tema dahsyatnya darah Yesus, kalau masih ada yang ingin mau ditambahkan Pak Widi atau
closing statement, tolong ditambahkan dan langsung ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak. Baik Pak Sam, terima kasih. Kita harus tetap percaya bahwa darah Yesus itu berkuasa ya, punya kuasa yang sepanjang kehidupan kita, sepanjang kita mengiring Tuhan Yesus. Darah Yesus itulah yang menjadi pertahanan kita, perlindungan kita ya. Jadi ada kuasa di dalam darah Yesus, bukan cuman di dalam perjamuan kudus ada kuasa kesembuhan juga, dan bahkan iblis itu sangat takut dengan darah Yesus. Kiranya pengajaran hari ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kami bersyukur Bapa untuk kasih karunia dan kesetiaan-Mu atas hidup kami, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan atas anak-anak-Mu saat ini yang join di kelas pengajaran Sema Adonai. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau semakin meneguhkan anak-anak-Mu ini, memberi kekuatan. Engkau menuntun anak-anak-Mu ini Tuhan dalam setiap apa yang dijalani dalam kehidupan ini, pergumulannya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang dapat kami andalkan Tuhan. Kiranya tangan-Mu menuntun kami semua Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang yang besar dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah keselamatannya, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, boleh menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Widi, terima kasih pengajarannya malam ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan, baik di kelas Zoom maupun di live streaming. Terima kasih juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai di sini pembelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.